Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat pagi teman-teman Forsastron yang tergabung di dalam jaringan Power Team Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selalu kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan, kebahagiaan dan pertemuan yang ketiga kalinya presentasi Power Team. Dan pada kali ini susunan acaranya akan saya bacakan sebagai berikut. Yang pertama adalah presentasi tentang teknologi blockchain cryptocurrency oleh Bang Agus dari Lampung. Kemudian kedua akan dilanjutkan oleh Bang Kenzi untuk sistem kerja dari Forsastim secara umum. Yang ketiga adalah nanti kita selingi testimoni 1 sampai 3 orang. Yang keempat adalah tanya jawab dan langsung nanti dijawab oleh pemateri, baik Bang Agus, Pak Kenzi, dan saya sendiri atau mungkin yang lain. Baik, acara presentasi Zoom meeting yang ketiga dari Power Team, saya mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Agus, waktu dan materi saya persilahkan. Mohon untuk Baik, ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Mas Haris dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat saya untuk Bang Kenzi yang luar biasa. Absen saya kebetulan tadi hadir, ada Bang Haidir ya. Termasuk semua peserta yang sempat hadir dan meluangkan waktu pada malam hari ini untuk menambah wawasan, memperdalam ilmu yang menurut saya sangat luar biasa ini. Kalau saya kolaborasikan dengan tingkatan ilmu yang kita pelajari ini adalah tingkatan ilmu tingkat tinggi. Karena mengangkat alam gaib ke alam nyata. Jadi seperti itu. Baik, sesuai dengan porsi yang ditugaskan kepada saya, yaitu untuk memberikan penjelasan penyampaian materi terkait edukasi kripto aset. Tentunya nanti kita akan mendengar, membaca, melihat beberapa istilah baru, khususnya bagi para pemula, bagi yang baru mengenal atau mungkin bagi yang baru mitra di Forsas, itu akan mendengar, melihat istilah-istilah baru. Di antaranya ada istilah blockchain, ada istilah decentralized, kemudian cryptocurrency atau crypto aset, kemudian ada istilah nama-nama Tron, Tron, Ethereum, Bitcoin, dan lain sebagainya. Nah, mungkin secara dasar pada malam hari ini saya akan mencoba untuk memberikan kita sharing supaya kita sama-sama nanti bisa menelaah, bisa menganalisa, bisa memahami sebagai bahan tambahan dasar. Selain itu nanti kita juga akan mencari tambahan ilmu di sumber-sumber yang lain. Mengenai edukasi kripto aset, yang pertama adalah bahwa mengenal apa yang dunia butuhkan saat ini dan dunia butuhkan di masa yang akan datang. Itu perlu kita pahami kalimat itu, karena tidak tentu apa yang dibutuhkan di masa depan itu ada di masa sekarang. Tapi masa sekarang itu bagian dari pengalaman untuk membuat sebuah perubahan di masa yang akan datang. Dan tentunya zaman itu selalu berubah ya. Selalu berubah, punah. Jadi ada pergantian era. Contoh di abad zaman 6000 sebelum Masehi itu zaman batu. Jadi orang berburu. Belum pernah terfikirkan di dalam otak manusia itu ada istilah internet dan lain sebagainya. Adanya adalah berburu. Kalau tidak berburu ya diburu sama binatang buas. Lebih kurang seperti itu. Kemudian di era 3000 sebelum Masehi itu zaman agrikultur, bercocok tanam ya.
Ya mungkin termasuk orang-orang tua kita, kakek moyang kita dulu ya seperti itu yang dilakukan, bercocok tanam untuk mempertahankan kehidupan mereka. Kemudian zaman 1700 Masehi, itu zaman industri, ini sudah mulai agak sedikit maju, tapi ternyata tidak cukup hanya sampai di sana. Sampai kepada era informasi, internet, dan big data. Ini tahun 1970-an dimulai ya Masehi. Kemudian selanjutnya di tahun 2010 ini semua dalam genggaman Anda. Itu kita rasakan sekarang. Di rumah saja sudah cukup kita pesan nasi, pesan apapun, transfer uang cukup di rumah saja. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah telah dimulainya industri 5.0 ya, tahun 2020. Dan tentunya inilah yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada malam hari ini. Baik, kita kembali sedikit lagi ke belakang ya, bagaimana proses terjadinya transaksi antar masa ke masa. Ini terjadi perubahan transaksi, dimulai dari barter. Bagaimana dulu beras ditukar dengan ikan misalkan, bahkan rumah ditukar dengan sawah. Jadi orang rela untuk dapatkan sawah kemudian melepaskan satu rumahnya. Itu namanya barter. Tukar timun misalkan dengan ayam, itu kepengen makan ayam tapi cuma ada timun, maka ya ditukarkan timun dengan ayam, itu namanya barter. Karena belum ada semacam mata uang atau alat tukar untuk menjadi pembeli dari barang yang dibutuhkan. Kemudian dengan uang cash, termasuk sekarang masih ada sebetulnya kan, termasuk uang kartal, uang rupiah, dolar dan lain sebagainya. Nah, kemudian beralih kepada e-commerce. Jadi ini adalah bagian dari perubahan era, perubahan zaman yang kita tidak bisa menghambatnya, tidak bisa memberhentikannya. Justru kita harus mengikuti alur cerita zaman ini sampai kemana. Itulah yang namanya kita melek era. Oke. Bapak Ibu, di sini Bill Gates mengatakan bahwa apabila bisnis kita itu tidak melalui internet, karena memang sudah eranya internet, maka tentu semua bentuk dan macam bisnis kita itu ludes ya, terlindas oleh kemajuan zaman yang semua sudah serba di dalam genggaman itu tadi. Itu pernyataan dari Bill Gates. Saya ringkas saja karena kebetulan pas lagi mati lampu. Oke. Memasuki dari istilah yang sudah saya sampaikan tadi, pertama kita mulai mengenal teknologi 4.0 ya. Jadi blockchain ini istilah yang pertama yang saya kemukakan. Blockchain ini secara format arti bahasanya adalah database terdistribusi yang menyimpan informasi dalam bentuk transaksi dalam blok yang ada di berbagai komputer di seluruh dunia secara bersamaan melalui jaringan peer-to-peer. Ini makna ketika saya berbicara di lapangan dengan orang-orang awam, ini sulit untuk dipahami. Betul secara teknologi ini artinya, tapi saya lebih memaknai blockchain itu adalah catatan data transaksi keuangan yang sangat-sangat dan sangat transparan. Itu lebih mudah diterima oleh masyarakat. Intinya kita paham bahwa catatan data itu dikemas dalam bentuk teknologi yang tidak bisa dihapus, tidak bisa dirubah, tidak bisa diintervensi baik oleh personal, instansi, pemerintah maupun negara. Nah, dari situlah letak safety-nya ya, keamanan dari catatan data keuangan itu. Maka terkemaslah dalam sebuah transparansi di dalam pendistribusian catatan data keuangan yang sangat transparan itu tadi. Jadi lebih kurang seperti itu kita memaknai apa itu blockchain ya. Nanti akan lebih dijelaskan lagi di pembicara di belakang oleh orang yang memang punya kompeten dalam hal ini. Kemudian kita lihat seberapa pentingkah blockchain itu. Kalau kita lihat di sini di Indonesia, ternyata teknologi blockchain itu sudah digunakan salah satu di antaranya oleh Bank Nasional Indonesia. Nah, perlu kita pahami sedikit ya, bahwa blockchain itu ada dua hal. Yang pertama ada blockchain yang sifatnya publik, artinya umum, orang sedunia dari ujung dunia ke ujung dunia itu bisa mengakses
Tetapi ada juga blockchain yang sifatnya dia masih internal untuk apa namanya membuat sebuah transparansian catatan keuangan di dalam sebuah perusahaan mereka. Artinya dia tidak publik. Jadi artinya bahwa blockchain itu ada blockchain yang masih centralized dan ada blockchain yang decentralized. Jadi lebih kurang seperti itu. Karena nggak mungkin juga kita yang nggak ada kepentingan dengan bank BRI terus bisa mengakses apa namanya catatan data keuangan. Itu kan nggak mungkin. Baik, selanjutnya memperkenalkan industri 4.0 memasuki era cryptocurrency. Ini kita lihat ya, kalau dari gambar itu banyak sekali, ada Litecoin, ada Ripple, Bitcoin, Ethereum dan lain sebagainya. Ini sekedar gambar ilustrasi saja sebetulnya. Jadi cryptocurrency itu adalah sebuah nilai yang hampir mirip dengan uang yang bisa dijadikan alat beli. Itu secara global internasionalnya. Walaupun di Indonesia kita terbentur dengan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya rupiah lah yang sah sebagai alat tukar untuk di Indonesia. Tapi pada hakikatnya tetap saja yang namanya cryptocurrency itu adalah mata uang digital. Kita nggak bisa mengingkari itu. Tapi ada beberapa negara yang memang membatasi penggunaan cryptocurrency itu tidak untuk menjadi alat tukar, tapi dijadikan sebagai aset. Berbicara aset artinya ya hampir sama kalau misalkan kita punya kos-kosan, kita punya tanah, orang beli banyak tanah sekian puluh hektar, kemudian semakin lama maka tanah itu akan semakin mahal, itu namanya aset. Sama dengan digital aset. Kalau kita berbanding sekitar beberapa bulan yang lalu ya, 4 bulan, 5 bulan yang lalu harganya Bitcoin itu masih berkisar antara 100-200 juta. Dan sekarang semua merasakan bagaimana kenaikan dari cryptocurrency, dari Bitcoin khususnya, kemudian Ethereum, sampai pada malam hari ini mencapai angka 700-an juta ya, hampir 1 miliar itu. Artinya betul bahwa karena teknologi dan ketransparansiannya inilah yang membuat kenaikan dari harga cryptocurrency tersebut. Baik, aset digital ya menggunakan kriptografi sebagai keamanan. Nah ini yang menjadi publik dunia ini melirik ya, karena ketransparansian dan keamanan dari sirkulasi keuangan ini. Saya sering mencontohkan seperti ini ya bahasa awamnya. Kalau saya beli rokok ke warung, ada nggak negara mencatat? Saya beli bakso di warung bakso misalkan, ada nggak negara yang mencatat? Apapun yang kita beli selama ini, bahkan dalam per 1 menit saja itu terjadi jutaan kali sebetulnya transaksi gelap. Artinya transaksi yang tidak ada pencatatannya gitu. Nah bedanya dengan cryptocurrency, khususnya di Bitcoin, Ethereum dan lain sebagainya, yang memang sudah memakai teknologi blockchain itu tadi, angka 0,000001 ada 8 angka di belakang 0. Itu adalah sebuah transaksi, maka dia tercatat. Nah, Bapak Ibu yang luar biasanya lagi, catatannya itu tidak bisa dirubah. Catatannya itu tidak bisa diberhentikan, tidak bisa dimatikan. Setahu saya dari tahun 2009, transaksi pertama sampai hari ini masih bisa diakses. Tanggalnya, menitnya, harinya, detiknya bahkan masih ada. Nah, ini yang disebut dengan keamanan. Itulah sebetulnya bahwa cryptocurrency ini adalah catatan keuangan yang sangat-sangat aman dan sangat transparan. Nah, oleh sebab itu sebetulnya wajar salah satu dari pengusaha IT dunia mengatakan bahwa suatu saat di dunia ini hanya akan terjadi one world, one currency. Jadi hanya akan terjadi satu mata uang. Orang akan jauh lebih percaya kepada
kepada mungkin cryptocurrency mungkin ya, atau mungkin yang jelas bukan uang kartal lagi. Oke. Aset digital yang tidak tersentralize. Jadi begini, ini sifatnya. Kenapa orang melirik? Kenapa publik melirik? Kenapa dunia melirik? Sehingga terjadi kenaikan yang sangat signifikan di dunia cryptocurrency. Karena sifatnya dia decentralized. Lawannya centralized ini atau sentralisasi. Apa itu centralized dan apa itu decentralized? Mungkin sedikit saya jelaskan. Jadi menggambarkan, ya, membayangkan atau memahami decentralized itu sebetulnya sederhana saja kalau menurut saya. Karena di Indonesia banyak yang mengatakan bahwa kantornya di mana, pusatnya di mana, kan gitu kan. Ketika kita tawarkan sebuah konsep bisnis, kantornya di mana Pak, legalitasnya apa, dan instansi mana saja yang mengeluarkan legalitasnya, pusatnya di mana, dan lain sebagainya itu ditanya. Nah, yang ada kantornya, yang ada pusatnya, itulah yang namanya centralized. Nah, kalau di cryptocurrency, dia sebaliknya, kebalikannya, decentralized. Nah, memahami decentralized ini gampang. Contoh ketika kita tanya ke pasar, ada nggak di pasar misalkan di Bekasi orang jual cabai? Di pasar Batam ada nggak orang jual cabai? Di pasar Lampung ada nggak orang jual cabai? Di setiap pasar tradisional itu pasti ada orang jualan cabai. Nah, pertanyaannya, coba kita sekali-kali tanya, di mana kantornya cabai Pak atau Ibu yang jual cabai? Nah, orang pada bingung kalau kita tanya itu. Paling kita dibilang, wah ini orang sudah mulai agak kurang waras ini. Nah, itu. Nah, artinya bahwa yang tidak ada kantor seperti orang jualan cabai, di pasar itu dia jalan dan ada harganya. Harganya itu pun tidak ditentukan oleh presiden, menteri pertanian, perdagangan, gubernur, bupati, camat, tidak. Tapi yang menentukan adalah market. Nah, prosesnya itu berjalan dengan normal. Tidak ada masalah. Itulah lebih kurang pemahaman saya tentang decentralized. Jadi tidak terpusatkan, tapi dia bisa berjalan gitu. Jadi sebetulnya menganut sistem itulah, tetapi dimodernisasikan di dalam bentuk digitalisasi untuk sifat decentralized-nya cryptocurrency ini. Baik. Aset digital yang bisa dibawa kemanapun bergantung pada internet. Nah, itu luar biasanya kita punya teknologi dengan aset cryptocurrency ini, khususnya di Tron ya. Jadi aset kita itu tidak seperti rumah. Kalau rumah misalkan saya pergi ke Jawa, tentu rumah saya tinggal. Saya punya tanah, nggak mungkin saya bawa kemana-mana tanah. Tapi kalau aset digital, kemanapun bisa kita bawa. Bahkan ke luar negeri pun bisa kita bawa dan bisa kita cairkan kapanpun dan dimanapun, di negara manapun, karena sifatnya dia mudah laku ya, mudah laku untuk dijual. Tidak seperti kita menjual rumah, menjual tanah, sudah kita kasih label rumah dijual dengan harga murah, kadang setahun 2 tahun belum laku juga kan gitu, karena jodoh-jodohan. Itu perbedaan antara aset fisik yang selama ini orang cari dengan aset yang sedang kita jalani di dalam dunia cryptocurrency. Transaksi dilihat melalui public ledger bernama blockchain. Nah, ini transaksi apapun, ini lagi yang membuat publik ya dunia yang melirik cryptocurrency, sehingga kita lihat volume transaksi itu sampai ribuan miliar. Itu karena open ledger dia. Jadi catatan data keuangan itu bisa dilihat oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun asal terakses dengan internet. Itulah kecanggihan dari teknologi blockchain-nya cryptocurrency. Dan blockchain itu tidak hanya satu ya, banyak. Blockchain-nya Bitcoin itu blockchain.info, blockchain-nya Ethereum itu Etherscan, blockchain-nya Tron ya Tronscan, dan lain sebagainya, banyak. Yang numpang itu namanya token. Oke, lanjut. Nah, ini kita mencoba melirik pergerakan pasar ini sudah lama ini ya. Saya lupa men-screenshot yang terbaru. Yang jelas
ini ada 10 nama cryptocurrency top ya. Yang pertama yang sangat-sangat tinggi volume marketnya, diantaranya Bitcoin. Ini bukan 7.800 lagi ya, tapi sekarang sudah 700 jutaan ya, berkisar 600 sampai dengan 700 juta. Oke, lanjut. Nah, ini Bitcoin dan Ethereum, ini yang paling fenomenal hari ini. Bitcoin dan Ethereum, bagaimana Ethereum pada saat pertama bulan Februari Forsas launching, harganya masih berkisar 1.500.000-an. Sekarang sudah mencapai 25 jutaan lebih ya. Nah, ini seperti Abang Kenzi yang luar biasa ini menuai panen yang sangat luar biasa, ini panen raya. Oke. Baik Bapak Ibu, ini kontroversial ya, Bitcoin aset digital. Sebetulnya enggak kontroversial sebetulnya, kalau memang apakah instansi atau negara itu mencoba untuk menseiramakan ya. Nah, masalahnya memang ada ya, maaf karena ketransparansian ini sebetulnya itu enggak ada celah orang untuk bisa korupsi pakai di dalam sistem catatan keuangan sebuah negara atau birokrasi. Nah, tapi pada kenyataannya ya, walaupun kontroversi, intinya dari tahun 2009 sampai hari ini tahun 2021 belum ada satu orang pun instansi pemerintah maupun negara yang bisa mengintervensi blockchain-nya Bitcoin atau blockchain. Itu belum bisa. Kenapa? Karena dia decentralized tadi. Jadi bisa misalkan dimatikan internet di Amerika, tapi tidak dimatikan di negara lain. Mungkin bisa dimatikan aksesnya di Indonesia, tetapi masih bisa diakses di negara Australia dan lain sebagainya. Nah, itulah kehebatan dari keamanan dari teknologi blockchain itu tadi. Nah, sehingga pada tahun 2009 ya, begitu Bitcoin dikembangkan oleh pemrogram yang berinisial Satoshi Nakamoto, maka harganya itu lebih kurang ya, lebih kurang pada waktu itu. Ada yang mengatakan Rp10, ada yang mengatakan Rp1.000, bahkan ada yang mengatakan Rp1. Ya, tapi yang jelas waktu itu kita sepakat belum ada harganya lah, kira-kira seperti itu. Nah, pada tahun 2010 sampai dengan 2017, ini harga Bitcoin melonjak ya dari Rp1.000 mencapai sampai 200 juta. Ini baru terjadi fenomena keuangan dunia. Hanya terjadi di Bitcoin, aset apapun di dunia ini, limit hanya lebih kurang 7 tahun, itu naik ratusan juta %. Itu hanya di Bitcoin. Nah, mungkin pada tahun 2017 ya, itu ada 17 juta Bitcoin yang beredar di dunia dari maksimal supply-nya 21 juta. Kemudian tahun 2018, Bank Indonesia berencana melarang Bitcoin sebagai alat pembayaran. Ya itu wajar, karena ya mungkin faktornya apakah dari kompetitor mungkin kan, atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan lain sebagainya dengan hadirnya teknologi blockchain ini. Nah, yang jelas saat ini kita merasakan tahun 2021 sepertinya dunia ini sudah mulai menerima ya. Hanya saja mungkin teman-teman kita yang belum sadar, yang belum melek era atau belum membuka mindset mereka untuk mempelajari ini, yang mungkin masih di era batu tadi mungkin. Pada malam hari ini kita coba melirik kembali ke belakang ya. Dari tahun 2012 lah kita lihat. Berbanding dengan uang rupiah. Kalau uang rupiah atau uang dolar tahun 2012 misalkan uang itu Rp20.000, itu sudah bisa beli beras mungkin kan, beli baju, beli apa-apa sudah bisa. Tapi sekarang uang 20.000, rokok satu bungkus saja itu ya hampir nggak dapat. Saya beli rokok El Abul itu 26.000 masalahnya. Kita lihat kan angka Bitcoin dari tahun 2012 ini, ya, dari tahun 2012 Bitcoin tetap satu. Artinya kapitalnya dia tetap satu. Dan harganya belum ada.
belum mahal harganya. Maka yang didapat ketika kita belanja di pusat perbelanjaan, maka dapatnya cuma sedikit, itu paling cuma susu sama gula. 2013 nilainya agak meningkat sedikit, walaupun ada terjadi penurunan ya di pertengahan. Maka kita sudah dapat banyak sedikit, sudah agak mulai banyak apa yang kita belanja, apa yang kita beli. 2014 itu sudah lumayan ini, sudah berat ini, harus 2-3 orang bawaan. Nah, 2017 itu naik sampai 200-300 juta. Dan yang jelas pada malam hari ini yang punya 1 Bitcoin itu coba di-sell, kemudian silakan beli mobil Fortune atau Pajero. Insya Allah sudah bisa bawa pulang mobil Pajero atau Fortune cash, nggak pakai cicil-cicilan. Karena 1 Bitcoin harganya sudah 600 sampai dengan 700 juta. Kapitalnya dia tetap satu Bitcoin 2013, 1 Bitcoin 2014, 1 Bitcoin 2021, tetapi angkanya yang nilainya yang semakin naik. Apa yang menyebabkan? Tentunya adalah salah satu di antaranya